Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang iman kepada malaikat. Kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat, kemudian nama dan tugas-tugas malaikat, kemudian sifat-sifat malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Sebelumnya kita harus mengetahui arti daripada malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak dari kata mulkun yang berarti kekuatan. Secara istilah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang bersifat gaib, yang selalu taat terhadap perintah Allah dan diberi tugas sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian iman kepada malaikat adalah kita harus mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepada mereka. Kita ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu tidak terbatas atau banyak. Tetapi nama dan tugas malaikat itu yang disebutkan ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi untuk disampaikan kepada umatnya dan terkhusus untuk Rasulullah SAW diberikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail yang diberikan amanah untuk membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menurunkan hujan, mengatur angin dan bintang-bintang. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Ketika akan datang hari kiamat, maka malaikat Israfil akan ditugaskan untuk meniup trompet. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israel atau malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyai manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Dan ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat juga mempunyai sifat-sifat sebagaimana manusia juga mempunyai sifat. Yang pertama, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga selalu bertasbih siang dan malam. Tidak makan dan minum. Tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan apa yang diperintahkannya. Kemudian malaikat itu
tercipta dari cahaya. Manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi malaikat ya tidak mempunyai jenis kelamin. Ya, walaupun malaikat ya, biasa menampakkan dirinya dalam bentuk berupa seorang laki-laki. Nah, kemudian malaikat juga mempunyai sifat malu. Ya, sebagaimana manusia mempunyai sifat malu. Tapi manusia terkadang mempunyai sifat malu yang tidak pada tempatnya. Contohnya ketika manusia itu malu ya, melaksanakan atau menegakkan syariat Islam, ya, seorang perempuan malu untuk memakai jilbab, seorang laki-laki ya, malu datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ya. Seorang laki-laki juga malu memanjangkan jenggotnya misalnya. Nah, itu adalah malu yang ya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Kemudian malaikat juga mampu ya dengan izin Allah bisa mengubah wujud, ya. Malaikat terkadang terlihat sebagai seorang laki-laki, kemudian malaikat juga terlihat mempunyai sayap, dan ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan ya melebihi kecepatan yang ada di muka bumi. Kemudian malaikat juga bisa terganggu dengan bau tidak sedap. Kemudian malaikat juga terganggu dengan kehadiran anjing dan patung. Oleh karena itu kita ya, di dalam rumah kita harus memperhatikan jangan sampai kita memiliki atau mengoleksi ya, patung-patung atau sejenisnya seperti boneka ya, yang menyerupai makhluk bernyawa. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, bahwasanya kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Ya. Allah Maha Kuasa. Ya, apapun yang Allah ingin lakukan, maka terjadi. Allah ingin menciptakan malaikat dengan kekuatan yang dahsyat, maka itu akan terjadi. Kemudian hikmah berikutnya adalah dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah kita harus menjadikan contoh ya sifat malaikat, yaitu disiplin, ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ya, ketika diperintahkan beribadah maka dia tidak akan pernah bosan dalam beribadah. Kemudian ya, hikmah berikutnya adalah menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa ada malaikat ya, yang selalu senantiasa akan mencatat perbuatan kita. Mungkin itulah yang sempat
kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.